Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sampai saat sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliaan dan membentangkan tikar-tikar keislaman seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Desain Kebijakan Keuangan Pemerintahan. Sebelumnya, saya Andi Nurul Wahida selaku moderator. Adapun teman-teman saya yang akan membawakan materi yaitu Fadil Akbar, Siska, Helmalia, Anwar, Zulkifli, Rizka Adillah. Langsung saja yang menjadi rumusan masalah atau yang akan dibahas di kelompok saya yaitu yang pertama, bagaimana peningkatan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Yang kedua, bagaimana pengoptimalan pendapat pemerintah melalui diversifikasi sumber pendapatan termasuk pajak, retribusi, dan sumber pendapatan non-pajak lainnya. Kemudian, bagaimana strategi efektif dalam merencanakan. Baik, jadi yang pertama adalah peningkatan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah dan meningkatkan pendapatan pemerintah, ada dua pendekatan yang dapat dipertimbangkan, yaitu privatisasi dan pengelolaan aset yang lebih baik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan kedua pendekatan ini. Yang pertama, privatisasi. Langkah yang dapat diambil adalah identifikasi aset-aset pemerintah yang dapat diprivatisasi seperti perusahaan negara yang tidak lebih strategis atau memiliki kinerja buruk. Kemudian melakukan kajian kelayakan untuk menentukan apakah privasi aset tersebut akan menguntungkan pemerintah dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana privatisasi yang jelas, termasuk mekanisme lelang atau penawaran umum saham atau IPO yang transparan dan adil. Dan yang keempat adalah mengawasi proses privatisasi dengan cermat untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar dan transparan. Kemudian menggunakan pendapatan dari privatisasi untuk mengurangi defisit anggaran atau menginvestasikan kembali sektor yang lebih produktif. Pengelolaan aset yang lebih baik. Yang pertama, melakukan audit menyeluruh terhadap aset-aset pemerintah untuk mengidentifikasi potensi pengelolaan yang lebih baik. Kedua, memperbaiki pengelolaan aset melalui profesionalisasi, pemantauan yang lebih ketat, dan kebijakan yang transparan. Ketiga, menyusun kebijakan yang memungkinkan aset pemerintah digunakan secara efisien, seperti penggunaan kembali atau sewa aset yang tidak lagi dibutuhkan oleh pemerintah. Keempat, menegakkan aturan dan peraturan terkait penggunaan aset pemerintah dengan tegas untuk menghindari penyalahgunaan atau korupsi. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah untuk menghasilkan pendapatan seperti dengan menyewakan atau menjual hak penggunaan aset tersebut kepada pihak swasta. Penting untuk dicatat bahwa baik privatisasi maupun pengelolaan aset yang lebih baik harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan kepentingan publik. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari langkah-langkah tersebut. Keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat dalam proses ini juga sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Selanjutnya, pengoptimalan pendapatan pemerintah melalui diversifikasi sumber pendapatan termasuk pajak, retribusi, dan sumber pendapatan non-pajak lainnya. Mengoptimalkan pendapatan pemerintah melalui diversifikasi sumber pendapatan merupakan strategi yang baik untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan tunggal dan mencapai keberlanjutan fiskal. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk diversifikasi sumber pendapatan pemerintah. Yang pertama yaitu pajak.
Langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, melakukan analisis sistem pajak yang ada untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan penerimaan pajak. Yang kedua, memperbarui undang-undang pajak dan kebijakan untuk memperluas basis pajak dan mengurangi kesenjangan pajak. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperketat penegakan hukum dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang taat. Yang keempat, mempertimbangkan reformasi pajak yang berfokus pada sektor ekonomi yang sedang berkembang, seperti teknologi, e-commerce, atau industri kreatif. Dan yang terakhir adalah mengkaji kemungkinan pengenalan atau peningkatan tarif pajak atas sektor tertentu yang belum memberikan kontribusi yang memadai. Baik, perkenalkan nama saya Zulkifli. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu retribusi yang pertama melakukan peninjauan ulang dan evaluasi terhadap tarif retribusi yang ada untuk memastikan tarif yang adil dan sesuai dengan nilai layanan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengumpulan retribusi dengan memperkenalkan teknologi digital atau sistem administrasi yang lebih baik. Dan yang ketiga, mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan retribusi dengan memperluas jangkauan layanan yang dikenakan retribusi. Dan yang keempat, mempertimbangkan kerjasama dengan sektor swasta untuk pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas umum yang dapat memberikan pendapatan melalui sistem retribusi. Sumber pendapatan non-pajak lainnya. Yang pertama yaitu mengevaluasi aset pemerintah yang dapat menghasilkan pendapatan seperti sewa properti atau hak penggunaan lahan. Dan yang kedua, mengoptimalkan pendapatan dari sektor energi, sumber daya alam, atau industri yang dapat menghasilkan dividen atau royalti. Dan yang ketiga, memperkuat sektor pariwisata dan promosi investasi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan dari sektor keuangan melalui pengelolaan aset dan negara. Melalui pengelolaan aset negara dan investasi strategis. Dan yang kelima, mengidentifikasi peluang baru untuk menghasilkan pendapatan seperti pendapatan dari sektor digital, inovasi, atau ekonomi berbasis pengetahuan. Diversifikasi sumber pendapatan pemerintah membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang. Penting untuk mempertimbangkan potensi, dampak sosial, dan ekonomi dari langkah-langkah ini, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berpihak kepada kepentingan publik secara keseluruhan. Sekian. C. Strategi yang efektif dalam merencanakan dan mengelola defisit anggaran agar tidak menimbulkan dampak negatif pada stabilitas fiskal. Merencanakan dan mengelola defisit anggaran dengan bijaksana adalah penting untuk menjaga stabilitas fiskal sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengelola defisit anggaran secara efektif. A. Analisis dan evaluasi. Lakukan analisis mendalam terhadap pos-pos pengeluaran dan penerimaan anggaran negara. Evaluasi dengan cermat setiap program dan proyek yang didanai oleh anggaran untuk memastikan efektivitas dan kebutuhan mendesak. B. Prioritas anggaran. Tetapkan prioritas yang jelas dalam alokasi anggaran. Fokuskan pada sektor-sektor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan jangka panjang. Hindari pengeluaran yang tidak penting atau yang dapat ditunda. C. Pengendalian belanja. Lakukan pengendalian ketat terhadap belanja pemerintah. Tinjau kembali program dan proyek yang memiliki biaya tinggi atau manfaat rendah. Identifikasi potensi penghematan dalam pengadaan barang dan jasa, gaji pegawai, subsidi, dan bantuan lainnya. D. Peningkatan penerimaan. Cari cara untuk meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan pendapatan pajak dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Pertimbangkan opsi seperti reformasi perpajakan, peningkatan efisiensi
pemungutan pajak, dan peningkatan pengembangan sektor ekonomi. Selanjutnya, bayangi pengolahan utang. Kelola utang dengan hati-hati dan transparan. Pastikan pinjaman yang diambil sesuai dengan kemampuan negara untuk membayarnya. Prioritaskan penggunaan pinjaman untuk investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan pendapatan di masa depan. Bagian F, pengawasan dan transparansi. Lakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan pembuatan keputusan anggaran. Tingkatkan transparansi dalam proses anggaran untuk melibatkan publik dan meminimalkan risiko korupsi. G, konsolidasi fiskal. Jika defisit anggaran menjadi masalah yang serius, pertimbangkan rencana konsolidasi fiskal yang melibatkan langkah-langkah seperti pengurangan belanja, peningkatkan pendapat, deskonstruksi utang, dan reformasi struktural dalam sistem anggaran. Bayang H, pengawasan mikroekonomi. Perhatikan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan efek kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pastikan kebijakan fiskal tidak bertentangan dengan tinjauan stabilitas mikroorganisme secara umum. PNI, rencana cadangan. Siapkan rencana cadangan untuk menghadapi situasi tak terduga seperti penurunan pendapatan atau meningkatnya pengeluaran mendesak. Rencana yang dapat membantu menghindari krisis fiskal yang tidak terkendali. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 5. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan. Desain kebijakan keuangan pemerintahan bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, keberlanjutan fiskal, distribusi pendapatan yang adil, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian kebijakan ini dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip dasar desain kebijakan keuangan pemerintahan, desain kebijakan keuangan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keterkaitan antara pendapatan dan pengeluaran, kemudian keseimbangan anggaran jangka panjang, kemudian efisiensi penggunaan sumber daya publik, selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta alokasi yang adil dan berkelanjutan. Baik, itulah hasil dari presentasi dari kelompok 5. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.